Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformanda, kami sapa juga selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, dilanjutkan sampai di ayat 26 sampai yang ke-28. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sejenak Bapak Ibu Saudara, kami undang dulu berdiri. Ini adalah Minggu Ekologi, Minggu UM Sunday. Tolong Bapak Ibu kita coba dulu memegang tangan kita, dada kita masing-masing. Bapak Ibu, apakah kita merasakan detak jantung kita Bapak Ibu? Kita tekan kuat-kuat, apakah detak jantung kita masih ada? Masih ada Bapak Ibu. Dan apakah kita bisa mengatakan kepada detak jantung kita, tolong detak jantung saya berhenti? Tidak Bapak Ibu, berarti itu adalah anugerah Allah. Itu adalah keselamatan Allah Bapak Ibu. Jantung kita sampai saat ini berdetak adalah anugerah Allah. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu hari ini adalah Minggu UM Sunday atau juga ditetapkan pada Minggu Ekologi. Bapak Ibu Saudara, dengan satu minggu seluruh gereja-gereja di Asia, bagaimana kita merenung pada saat ini, bagaimana Tuhan telah menciptakan, Tuhan telah menyediakan alam ini, bumi ini bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dunia tidak diciptakan dalam waktu, tetapi waktu itu sendirilah bersama-sama dengan dunia dan merupakan bagian dari dunia. Dikatakan tadi Bapak Ibu, pada mulanya sebagai pertanda permulaan waktu itu adalah perbuatan Allah, Tuhan yang menyebabkan waktu menjadi berjangka serta berlangsung dalam irama hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu lewat minggu hari ini bagaimana kita dikatakan menurut gambar dan menurut rupa Allah di dalam kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Dalam penciptaan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Bapak Ibu, kita sudah masuk pada hari ini kepada Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah, hasitolusa daun ni debata. Artinya bagaimana Allah pencipta yang menciptakan semua kehidupan kita, yang memberikan alam ini, bumi ini kepada kita. Bagaimana wujud dari Allah yang sebenarnya menjadi Yesus Kristus, menjadi Logos, menjadi Firman, datang ke dunia untuk bagaimana kita, Yesus yang menjadi manusia Logos 100% Tuhan dan 100% manusia. Artinya kita menerima bagaimana wujud inkarnasi Yesus menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana Allah Roh Kudus setelah kenaikan Yesus Kristus diberikan roh penghibur, roh kekuatan kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita, penggunaan kata kita menunjukkan bahwa ada suatu pertanyaan. Siapakah teman Allah? Siapakah yang bersama dengan Allah? Tentunya Bapak Ibu kita bertanya-tanya dengan itu, dengan penggunaan kata kita. Disitulah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah sama-sama sejak juga dalam penciptaan itu. Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa Allah bersama dengan kita, bahwa Allah menyatakan kebesaran atas atau kemuliaan Allah yang harus kita jumpai, yang harus kita sapa dengan rasa hormat, dengan semangat memuliakan namanya. Mungkin Bapak Ibu, karena kita masuk Minggu Trinitatis, ya mungkin ini bagi kaula muda atau remaja, kadang ada tudingan itu Allah orang Kristen adalah 3. Kok sampai ke ranah Allah kita 3? 3, tapi 1 ketritunggalan Allah. 3 sifat, 3 karakter Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya kita di HKBP ada amang haleluya Allah Bapa, haleluya Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus. Kita tutup dengan kata amin. Amin Allah Bapa, amin Yesus Kristus, amin Roh Kudus, menyatakan satu kesatuan walaupun 3 karakter. Karena itu kepada kaula muda atau remaja, kalau tudingan yang demikian atau mengatakan kenapa kamu harus mengerti untuk kami, untuk Allah kami Trinitatis ketritunggalan di luar dari Kristus, harus ada mengimani bagaimana Allah Tritunggal, Allah Trinitatis ketritunggalan Allah di luar Kristus, di luar di hakikat iman tidak akan mengerti ketritunggalan Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus membela Allah kita? Tidak perlu dibela Bapak Ibu Allah kita itu, karena itu adalah Allah, karena Dia yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kok kita mau bahasa Batak marsual, kita mau dengan urat kita, dengan perlawanan kata, tidak usah. Karena imanlah ikon hapur siaudo mangatusi. Imanlah yang harus kita utamakan dalam mengerti ketritunggalan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi tidak usah kita menjadi berdiskusi, berdebat kusir dengan mereka-mereka, karena di luar Kristus tidak akan mengerti bagaimana pekerjaan Allah Bapa, pekerjaan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya tadi lewat firman kita, penggunaan kata kita sudah dikatakan ada penciptaan dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu kita berbeda Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu hanya kepada
hewan atau binatang-binatang atau berfirman Allah jadi terang, berfirmanlah Allah. Tetapi kepada kita manusia berbeda, dengan perbedaan memaknai sesuatu yang khusus yang kita syukuri, tentunya harus kita pertanggungjawabkan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau menurut gambar Allah. Jadi studi teologi yang mengatakan disebut gambar Allah atau imago Dei atau gambar Allah. Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu bagaimana kita mensyukuri sekarang Bapak Ibu. Mempertanggungjawabkan Bapak Ibu bahwa kita adalah gambar Allah. Bahwa kita adalah imago Dei. Dari rupa Allah Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana hanya kita manusia yang disebut gambar Allah. Imago Dei Allah. Tidak ada sebutan kepada ciptaan lainnya. Tentunya Bapak Ibu, kita adalah ciptaan yang tertinggi. Kita adalah ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita berbeda, tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabnya? Bagaimana sebagai gambar Allah, imago Dei Allah, konsekuensi kita sebagai gambar Allah. Itu yang perlu Bapak, Ibu, Saudara yang kita renungkan pada minggu hari ini. Bagaimana perbedaan itu, bagaimana namanya manusia itu adalah gambar Allah, imago Dei Allah. Kita berhadapan dengan manusia. Bagaimana gambar itu, bagaimana pengaruhnya bagi kita, bagaimana berhadapan kita dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana Bapak Ibu kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, memperlakukan sesama gambar Allah, sesama imago Dei dari Tuhan, rupa Tuhan. Karena itu maunya Bapak Ibu Saudara, teman atau saudara kita yang melakukan kejahatan atau membunuh, mengambil nyawa orang, bagaimana dia? Apakah dia mau masih mencelakai Tuhan? Tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta. Seperti tadi Bapak Ibu, kita memegang detak jantung kita masih berdetak sampai saat ini. Dan kita tidak boleh mengatakan berhentilah jantung saya hari ini, di minggu ini, di gereja ini. Itu adalah hak prerogatif kuasa Allah. Karena itu bagaimana orang membuli atau membuat sesuatu kejadian atau tawuran kepada anak kita. Kok bisa? Tidak menghargai, berarti menfitnah orang-orang yang segambar dengan Allah. Imago Dei Allah, suatu perenungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Dasar Allah menciptakan perempuan adalah laki-laki dan perempuan adalah yang setara. Bapak Ibu Saudara, kesetaraan itulah gambar Allah lah yang menolong kita menyatakan hubungan antara laki-laki dan perempuan ada dalam kesetaraan. Karena itu tidak ada bagi kita Bapak Ibu atau kita kaum bapak, kaum laki-laki untuk menyatakan kaum ibu pada perempuan adalah lebih rendah. Mungkin ada pernyataan karena belakangan perempuan diciptakan. Mungkin dikatakan dalam firman ini karena perempuan itu adalah tulang rusuk dari laki-laki sendiri. Atau perempuan itu bisa dikatakan penggoda laki-laki. Itu mah suatu dasar yang tidak jelas di dalam sesuatu yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan kesetaraan itu. Jadi bukan karena dihargai itu di HKBP bagaimana menjadi pelayan perempuan,
Bibelfro atau yang lainnya bukan gerakan feminis nih Bapak Ibu. Tetapi kesetaraan ciptaan itu laki-laki dan perempuan ido. Bawa doh boru-boru ido. Gitu pada kadong na asing. Mulai pihak kana asing ba dosa namai. Karena itu bagaimana bukan ciptaan itu sama kita imago Dei Allah. Jadi laki-laki perempuan adalah imago Dei, gambar Allah. Walaupun berbeda secara kodrat kita. Jadi mulak matong tu kodrat ate akai nahang suripada kepada para ibu, kepada kaum perempuan ingat kodrat sebagai perempuan. Walaupun kita tadi kesetaraan itu, tetapi harus berpulang juga kepada kodrat sebagai perempuan, kodrat sebagai ibu. Artinya harkat kita lah sebagai manusia adalah sama di hadapan Tuhan di dalam kemuliaannya. Soal kodrat ada pada ibu atau kaum perempuan, mari kita hargai, mari dihargai atau menghargai ibu-ibu perempuan sebagai ada kodrat perempuan. Bapak ibu saudara yang terkasih, dikatakan Allah memberkati kita. Itulah tugas yang diemban, yang segambar diberkati, diberi mandat, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Mandat diberikan kepada manusia untuk mengelola Bapak Ibu, untuk memanage, kuasailah, berhikmatlah untuk itu. Jadi dan itu kerakusan, bukan keketamakan, bukan kita leluasa menghabiskan sumber daya alam kita sekonyong-konyong hutan diluntak-lantakkan, bagaimana sungai sesuatu yang dicemarkan, baik laut seperti kalau kita jalan Amang ke Riau, di situ dikatakan tinggalkan bumi ini untuk generasi 100 tahun mendatang. Mulut apa sudah dosonari dengan ketamakan kerakusan. Aisyah halido panok pausia tuata. Hanya sekali penciptaan itu Bapak Ibu. Apa yang kita tinggalkan karena kita dalam ketamakan kerakusan, beranak cuculah dan memenuhi bumi. Artinya bagaimana planet bumi ini yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita supaya sejahtera, supaya lebih baik Bapak Ibu. Kalau kita merusak lingkungan hutan, isido damar marah. Siapa kena imbasnya, dampak efeknya Bapak Ibu? Tentunya kita. Terjadi banjir bandang, terjadi pergeseran tanah, terjadi sesuatu lapisan ozon yang semakin menipis dan kita semakin panas. Jadi di Bandung ini juga sudah panas. Saya rasakan itu di rumah sudah panas. Berarti tentunya bukan sudah ada kehangatan di kota Bandung itu. Mungkin Bapak Ibu dikatakan bagaimana lapisan ozon, bagaimana dengan kita sebagai manusia. Jadi mandat yang dilakukan berkuasa atas bumi ini dikatakan dalam bahasa Ibrani kabas, menaklukkan, rada berkuasa menguasai dengan cara Allah. Tetapi bagaimana kita tidak mengeksploitasi alam ini sesuka-suka kita sebagai gambar Allah, rupa Allah Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita memelihara bumi ini untuk kesejahteraan kita. Karena Allah sudah mengasihi Bapak Ibu, sudah memberikan peduli atas kita. Kenapa manusia dengan ketamakan kerakusannya tidak peduli akan planet bumi yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita tidak memperdulikan itu Bapak Ibu? Bagaimana reboisasi, bagaimana menanam kembali hutan yang semakin gundul, bagaimana dengan ciptaan Allah itu adalah bentuk kemuliaan Allah. Tuhan sudah mendesain begitu indah Bapak Ibu alam ini buat kita sebagai manusia. Karena itu bagaimana karena ketamakan kebutuhan manusia yang
berlebih sehingga menimbulkan banyak penyakit juga bagi kita. Baita merasakannya teh, mul palubihu si panganon ya. Saya juga merasakan itu, mungkin kelebihan saya sudah kena asam urat, sudah kena gula sedikit begitu, berarti karena saya mungkin kebanyakan makan, itulah suatu kelebihan Bapak Ibu bagi kita. Artinya begitu juga dengan hidup kita ini, bagaimana kita diberikan tugas, mandat di dalam kehidupan kita, dalam arti berkuasa, dalam bahasa Ibrani, kabas, rada berkuasa, menguasai. Itu cara Allah memberikan mandat, manajemen kepada kita Bapak Ibu. Bukan menghabiskan, bukan mengeksploitasi dengan secara bebas sebebas-bebasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah minggu kita juga yang beberapa tahun lalu itu dicanangkan, tetapi hari Minggu inilah menjadi Minggu UM Sunday atau Minggu Ekologi. Artinya lewat gereja-gereja di Asia kita merenung bagaimana ciptaan Allah, bagaimana bumi yang sudah disediakan bagi kita supaya merenung lewat minggu kita pada hari Minggu ini Bapak Ibu. Dengan C.S. Song, seorang teolog dari Asia, mengatakan bagaimana dengan Kejadian 1, bagaimana misi kita juga, tugas yang dikatakan semuanya sudah baik. Kalau kita di penghujung ayat ini, semuanya sudah baik. Misi dari teolog Song mengatakan dan membuat itu kepada Kejadian ini, bagaimana tugas merawat bumi ini, memelihara bumi ini Bapak Ibu, menghentikan perusakan lingkungan, membuang sampah, mengambil sumber daya alam yang berlebihan, marilah hidup di dalam kesederhanaan karena Allah adalah pencipta segala sesuatunya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak lagi mencari-cari mana penciptaan Allah yang dahulu kala, tidak lagi, tetapi bagaimana kita merasakan sebagai gambar Allah yang berempati, yang peduli, yang berbudaya atas ciptaan Allah bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah yang direkomendasikan oleh Gereja Conference of Asia CCE, yang bagaimana minggu ini minggu merayakan Minggu Ekologi bagi kita, supaya kita bersyukur, diperdengarkan, diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara atas keutuhan ciptaan Tuhan di bumi ini. Mari kita berkarya Bapak Ibu. Mari kita menghargai karena kita adalah rupa Allah, karena kita adalah imago Dei dari Allah itu sendiri. Kiranya dengan kita Bapak Ibu semua, saudara-saudara, kita menjadi duta-duta dari kehidupan, menghargai lingkungan, membuat ekologi yang semakin indah. Molo otikan nai, molo najulu. Adong disod akan najulu. Kalau orang tua dulu, ibo todo isomma ari logo, isomma ari udan, isomma musim menuai, isomma lau menabur, isomma lau manggotil. Sekarang mah waktu itu sudah sulit diprediksi. Satu kin udan, satu kin panas, romusena hujan yang di siang hari, jadi merusak kelingkungan, merusak tanaman. Itu efek dampak ekologi, efek dampak lingkungan kita yang sudah rusak. Iba pengalamannya kena julu molido, kena julu. Sobino to yang paditanami, partikianon. Sobino to be, satu kilo las satu kesongonon. Sobino to be adiga baby bersuan, adiga songonon. Jadi anggona julu akan atoras ibu to doi memprediksi alam. Makanya di hari inilah, di bulan inilah mereka menabur mersuan eme, manggotil. Jadi itu mengingatkan kita kembali bagaimana menghargai alam yang sudah diberikan Tuhan untuk merawat kembali, menata kembali bumi ini yang sudah diserahkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya lewat firman Allah yang kita diperdengarkan, mari kita merawat, memelihara bumi yang Tuhan sudah sediakan atas kebutuhan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu
Bagaimana Tuhan telah menciptakan dari sejak purbakala, sejak dahulu kala, pada mulanya semuanya sudah Tuhan ciptakan bagi kami. Dan Tuhan peduli atas kami. Bagaimana kami Tuhan sekarang? Apakah kami peduli dengan Tuhan yang menyediakan planet ini, bumi ini kepada kami? Tuhan memberikan mandat, berkuasa, menguasai. Tetapi kami melakukan eksploitasi, kerakusan kami Tuhan, ketabakan kami, sumber daya alam yang kami keruk dengan sebebas-bebasnya, merusak lingkungan alam, merusak lautan, merusak danau, merusak sungai-sungai dan tanah, sehingga pergeseran tanah dan juga terjadi banjir bandang. Dampaknya bagi kami Tuhan, dampaknya bagi kehidupan kami, sehingga banyak jiwa dengan banjir bandang, ada mereka kehilangan harta, materi, bahkan nyawa. Itulah bagian kekurang perhatian kami memelihara keutuhan ciptaan dari Tuhan. Walaupun kami, engkau katakan Tuhan bagaimana kami menguasai, kami mau dimampukan memanajemen kembali atas ciptaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai ciptaan Tuhan, imago Dei, gambar Allah, juga menghargai sesama kami, manusia di dalam kehidupan kami. Kami adalah lebih dari ciptaan lainnya yang Tuhan ciptakan. Tolong kami Tuhan tetap di dalam kehidupan kami, dalam minggu UM Sunday dan juga minggu ekologi Tuhan di gereja CCA di Asia ini Tuhan. Biarlah kami semakin merenung gereja-gereja yang ada di Asia Tuhan, bagaimana ekologi lingkungan, keutuhan ciptaan, supaya kami dapat menjadi memelihara kembali, supaya kami Tuhan juga merawat kembali atas bumi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas perenungan minggu UM Sunday dan juga minggu ekologi pada saat ini. Biarlah Tuhan menjadi duta-duta sebagai Bapak Ibu remaja Naposo Tuhan. Kami tetap merawat lingkungan, menghargai lingkungan, merawat bumi ini untuk kehidupan kami, untuk generasi kelanjutan dari anak cucu buyut kami nantinya Tuhan. Ingatkan para pemerintah, ingatkan para penguasa, para konglomerat Tuhan, para pemegang saham, biar mereka Tuhan semakin mengerti untuk bumi ini, supaya mengerti akan Tuhan ciptaan yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya mereka diingatkan kembali Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, supaya mengerti atas alam bukan untuk mengeksploitasi, tetapi kami memakainya untuk kehidupan kami, untuk kelanjutan kehidupan generasi demi generasi. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Demikian Tuhan untuk program gerejamu pada Sabtu tanggal 11 Tuhan, kami dengan program HKBP secara pusat mengadakan program anggaran tahun 2024 Tuhan, dan itu juga menjadi sesuatu yang terbaik untuk Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP supaya lebih maju Tuhan kehidupan kami sebagai gereja, penata layanan untuk program dan pelayanan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan juga atas semuanya itu, dan kami sudah merampungkan para parhadado Sabtu semalam Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu acuan yang kami bisa diperbolehkan mengangkat itu kembali ke rapat jemaat pada Sabtu Tuhan. Biar kami Tuhan bersatu hati memberikan yang terbaik, menjadi pujian hormat bagi Tuhan dan juga persatuan kesatuan bagi kami jemaat-Mu HKBP Bandung Ropormanda. Tuhan kami tolong segala dosa dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami dihapuskan, supaya kami menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.